gemes banget karena ini kecil-kecil dan detail banget sama menyerupai bentuk aslinya. Kebayang nggak kalau miniatur 3 dimensi atau yang disebut dengan diorama ini bukan hanya sekedar instalasi seni yang enak dipandang mata saja, tetapi juga bisa menjadi peluang bisnis yang bikin cuan. Nah, seperti apa prosesnya? Kita langsung ngobrol yuk dengan ahlinya. Bermula dari hobi, Maulidin Taufik atau yang akrab disapa Taufik ini mulai membuat diorama pertamanya pada tahun 2015. Saat itu, ia masih menjadi karyawan di bidang kreatif sebuah perusahaan swasta. Sejak itu, penggemar diorama mulai membeli karyanya. Sampai akhirnya di tahun 2022, Taufik memberanikan diri untuk fokus membangun bisnis diorama. Bersama 5 orang rekan, Taufik mengerjakan pesanan diorama di galeri yang diberi nama Art Beruang. Diorama buatan Taufik tersedia dalam beragam ukuran dan skala. Mulai dari yang paling diminati, yakni 30 x 30 cm, 60 x 40 cm, sampai yang lebih dari 1 meter. Untuk harganya juga dibanderol berdasarkan ukuran dan tingkat kerumitan. Diorama dijual dengan harga 3-5 juta rupiah untuk yang paling kecil, sampai ratusan juta rupiah. Taufik memulai proses pembuatan diorama dari inspirasi arsitektur asli ataupun foto dan menuangkannya ke dalam gambar sketsa sebelum menyiapkan bahan dan menyusun diorama. Butuh kreativitas dan ketelitian dalam proses pengerjaan diorama. Oke, ini kita lagi bikin salah satu diorama, berarti Mas. Ini bengkel ceritanya ya, bengkel mobil. Oke. Boleh nih Mas, saya ikut. Boleh. Nah, jadi harus apa ini? Di sini kan ada beberapa aksesoris, ada figur, ada mobilnya, ada sofa, ada drum air ya. Nah, ini bisa kita susun di area-area area bengkel ini. Nah, mobil gitu ya? Ya. Kita taruh satu-satu. Ya, kita susun di sana biar ada temannya. Oke. Terus ada sofa. Ceritanya kayak lounge menunggu gitu ya. Benar. Di sini Mas. Boleh. Wow, ini belum apa-apa saya udah tremble. Wow, ini memang kayaknya butuh kesabaran, ketelitian gitu ya Mas. Yeah. Kalau mau mengerjakan diorama seperti ini butuh waktu berapa lama sih Mas Taufik biasanya? Biasanya aku ngerjain diorama seperti ini bisa sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Paling lama bisa sampai berapa lama? Paling lama itu bisa sampai sebulan, 2 bulan ada. Tapi yang besar ya, itu yang besar banget. Karena ini kecil, jadi lebih praktis lah gitu. Dan beberapa aksesorisnya juga kan kita udah siapkan sebelum bengkelnya dibuat, kayak gitu. Jadi aksesoris itu kita cetak menggunakan desain 3D, lalu dicetak dengan printer resin 3D. Itu printer khusus. Nah, hasil cetaknya itu tinggal dicat dan bisa disusun setelah bengkel jadi kayak gitu. Lebih praktis sih. Jadi total sebelumnya sudah harus ada proses desain. Benar. Untuk membuat diorama, Taufik menggunakan sejumlah bahan. Yang paling dominan adalah triplek kayu dan papan PVC. Sementara untuk aksesoris berukuran kecil dan figur didesain secara digital dan dicetak dengan printer 3 dimensi. Selain itu, Taufik juga banyak menggunakan bahan ramah lingkungan. Kalau recycle itu apa? biasanya kita gunakan untuk pohonnya atau semak-semak, lebih ke vegetasi sih kayak gitu. Nah, bahan yang kita gunakan itu biasanya spons-spons bekas cuci piring atau spons bekas sofa atau jok motor. Nah, itu kita daur ulang jadi serbuk pohon kayak gitu. Terus selebihnya juga kalau kita mau bikin landscape, tanah dan pasirnya dan kerikilnya itu kita bisa memanfaatkan pasir beneran atau batu kerikil beneran, itu bisa kita pakai kayak gitu. Taufik juga mendokumentasikan seluruh proses dan hasil karya dioramanya untuk diunggah ke media sosial. Hal ini membuat dioramanya makin viral. Pembeli diorama tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara seperti Kanada hingga Argentina. Salah satu pembeli diorama milik Taufik adalah Andi, seorang penggemar otomotif klasik di Tangerang Selatan.
Ia membeli karya Taufik pada November 2024 lalu yang berjudul Diorama Puncak Bogor. Diorama berukuran 150 x 100 cm ini adalah koleksi diorama keduanya setelah membeli diorama stasiun MRT Haji Nawi buatan Taufik 2 tahun silam. Apa ya? Emang saya kan intinya saya tuh suka barang yang aneh, yang rare, yang unik gitu ya. Kebetulan kan Puncak ini ya terutama ke orang Jakarta ya, orang Jawa Barat, ini kan cukup legend ya tempat ini, rindu alam, dan sekarang kan udah nggak ada. Jadi kayak sih lucu juga kalau misalnya dioramanya ada di sini, kita bisa ngopi sambil lihat, ngopi di rindu alam. Kita ngopi sambil lihat diorama rindu alam. Selain Andi, pembeli diorama berasal dari komunitas diecast dan action figure serta dari instansi pemerintahan atau perusahaan swasta. Setelah 3 tahun berjalan, bisnis diorama Taufik tidak selamanya berjalan mulus. Mulai dari jatuh sakit karena dikejar deadline hingga pengalaman pahit lainnya pernah dialami Taufik. Terus juga pernah sempat ketipu lah gitu. Ketipu sama beberapa klien, bukan klien sih, jadi kita dapat project diorama yang nilainya cukup besar, kita kerjain bareng sama waktu itu teman dari komunitas, tapi ternyata setelah di tengah jalan proyeknya tidak berjalan lancar. Dengan konsistensi dan kemauan untuk terus belajar, Taufik tetap bertahan untuk berinovasi mengembangkan bisnis diorama. Satu kata yang membuat aku bisa bertahan di bisnis ini ya karena kecintaanku pada seni itu sendiri. Bagaimana aku memandangnya, membuat miniatur itu, oh ternyata kita itu sekecil itu ya ketika Tuhan menciptakan alam semesta yang besar ini gitu, hingga memotivasi aku untuk lebih bersyukur dan lebih mencintai ciptaan Tuhan yang lain kayak gitu sih Kak. Dari hobi berujung cuan dan malah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, diorama bisa menjadi peluang bisnis asalkan tetap menyeimbangkan nilai seni dan ketekunan. Putri Demes, Fordanto Bimantoro, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.